Bentar ya sahabat, agak lumayan ngos-ngosan karena ada ya, benturan energi perlawanan dari mereka. Memang mereka itu agak lumayan. Pas kebetulan saya ini melakukan penetralan sendiri karena kawan-kawan yang lain masih ada kesibukan yang lain, ada tugas yang lain yang ditugaskan oleh Gus Iman. Jadi ya mungkin agak kewalahan lah, tapi alhamdulillah sudah bisa terkondisi sih sahabat. Memang kalau dibiarkan tidak segera diadakan penetralan, ya kemungkinan besar kedepannya di tempat ini akan semakin apa ya namanya, semakin angker karena memang mereka itu tidak bisa untuk di apa ya maksudnya diajak bicara baik-baik aja. Tadi pada waktu saya awal untuk melakukan penelusuran mereka nggak mau, mereka itu asik dengan kemauan mereka sendiri begitu. Tapi alhamdulillah atas doa dari para sahabat dan doa dari guru kami tentunya Gus Iman, alhamdulillah penetralan malam hari ini sudah bisa diselesaikan lah alhamdulillah dengan aman. Memang lumayan sih, mohon maaf ya para sahabat kalau mungkin agak kepayan ngomong karena memang energinya sangat luar biasa, masih sangat terasa. Mudah-mudahan sih nanti tidak ada luka dalam ataupun apalah ya. Jadi seperti itulah kurang lebihnya para sahabat. Penetralan malam hari ini udah selesai ya, itu tinggal nanti akan ditindaklanjuti. Mungkin saya serahkan sama Gus Iman. Ini udah saya pegang ini apanya yang paling kuat di sinilah, penghuni yang paling kuat, makhluk yang paling ekstrem di sini. Ini sudah berhasil saya amankan. Cuma nanti untuk tindak lanjutnya mungkin saya serahkan sama Gus Iman. Ini ulah sampean. Berarti satu-satunya jalan supaya aku bisa lepas dari sini. Saya harus melawan sampean. Oh gitu. Oh, mau melawan saya. Yakin? Tidak ada pilihan lain. Itu terserah kamu. Ya. Kalau saya berharap kamu bisa ya dihukum dulu. Mau melawan saya begitu. Tidak semudah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabat GIF yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kala ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Semoga sahabat GIF semua dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke ataupun yang di mancanegara tentunya, semoga dalam kondisi sehat walafiat, rizki yang melimpah, segala hajat yang ada semoga saja dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat GIF yang berbahagia, pada kesempatan kala ini sahabat kami akan mediumisasi. Mediumisasi kala ini menindaklanjuti terkait penelusuran ke lokasi yang kala itu saya tugaskan atau saya wakilkan kepada Kang Dewo kala itu sahabat ya. Jadi selepas itu adanya penelusuran di lokasi tersebut, pada kesempatan kala ini akan coba kita hadirkan makhluk yang bersangkutan, karena satu makhluk kala itu dibuang sama Kang Dewo guna untuk diamankan, satunya lagi itu dikunci dan diserahkan kepada saya sediakan media guna untuk
mengunci yang bersangkutan. Pada kesempatan kali ini akan coba saya hadirkan makhluk gaib yang memang saya simpan di sebuah media. Akan kita coba keluarkan dan kita ajak ngobrol. Namun sebelum itu sahabat ya, doakan proses mediumisasi semoga lancar dan adanya obrolan atau informasi yang bisa menambah wawasan pengetahuan kita. Nanti yang baik diambil dari sisi obrolannya sahabat ya, yang kurang pas abaikan saja ya. Mediator kemari saja Kang Dewo ya. Nah, oke. Moga-moga sini aja. Siap mediumisasi Kang Dewo? Siap bos. Oh ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat ya, doakan semoga mediumisasi kala ini tetap lancar dan dimudahkan, tiada halangan suatu apapun ya. Media yang saya gunakan guna untuk menyimpan itu ada di dalam sahabat ya, tapi akan coba saya keluarkan jarak jauh tentunya, mudah-mudahan bisa ya. Karena setelah itu diserahkan kepada saya, kita simpan di media, nampaknya makhluknya itu jenis tinggi besar sahabat ya. Apakah itu genderuwo ataupun sejenis apa, walau alam, nantinya kita ajak ngobrol seperti apa. Tonton terus video ini sampai selesai sahabat ya. Oke, bersiap. Selamat malam. Mana istriku? Kecarian istri ya? Ya. Selamat malam. Oh iya. Tunjukkan dulu di mana istriku. Nanti kita ngobrol dulu. Kita ngobrol dulu ya. Oke. Enak. Untuk beberapa hari belakangan ini di tempat yang baru. Apanya yang enak? Saya terkurung. Terkurung. Saya jauh dengan istriku. Istriku dibuang entah kemana. Jadi kecarian istri lah begitu ya. Iya. Jenisnya seperti apa sosoknya ini? Gandarwo. Oh, genderuwo. Biar anggota saya paham gitu loh. Oke. Umurnya sudah berapa? 3.000 tahun. 3.000 tahun. Oke. Sudah berapa lama kamu tinggal di sana sebelum diamankan? Dulu saya sudah di situ. Istriku mana? Nanti dulu, kita ngobrol dulu. Jadi dari dulu kamu udah tinggal di sana gitu ya? Ya. Kenapa kamu sering nakut-nakuti bangsa kami, bangsa manusia? Saya tidak nakut-nakutin. Jadi ngapain saja? Saya cuma mengganggu. Mengganggu. Sama. Podo wae, nakut-nakuti sama mengganggu itu sama namanya. Karena selama ini kami hidup cuma berdua dengan istri saya. Berdua. Anak juga belum punya. Seperti itu. Alasannya karena hidup berdua, jadi mengganggu manusia begitu. Mengganggu bila perlu akan mengambil mereka. Untuk apa diambil? Untuk hidup di tempat kami, menjadi kawan kami. Ya nggak perlu begitulah. Nggak perlu begitu. Oke, biasanya gangguan yang kamu lakukan itu seperti apa saja? Karena konon cerita masyarakat kan beraneka ragam. Saya menampakkan wujud. Terus? Apalagi? Lalu mereka ketakutan. Kadangkala saya tidak menampakkan wujud. Tapi saya mengeluarkan suara yang menggema. Mereka pun ketakutan. Gitu ya. Kadangkala saya tidak bersuara dan saya tidak berwujud. Tapi saya berbuat. Apa perbuatan yang kamu lakukan? Orang yang lewat saya bikin bingung. Gak bisa pulang. Bahkan pernah ada yang 3 hari tidak bisa pulang. Seperti itu. Ada yang cerita ke saya ya. Saat dianya melintas, tahu-tahu dia macam didorong sampai jatuh. Itu ulah kamu atau ulah yang lain? Istriku. Oh, itu istri kamu yang bikin ulah. Oh, seperti itu ya. Jadi selain kamu kepingin punya kawan, apalagi sebetulnya? Pengen punya anak. Pengen punya anak.
Itu yang membuat aku mengganggu-ganggu bangsa kalian. Kesepian begitu ya. Kamu genderuwo. Gandarwo. Istri kamu Gandarwo juga. Oh, genderuwo juga. Jadi ada genderuwo laki-laki. Ada. Ada genderuwo. Ada. Perempuan. Ya. Oh, ya. Badanmu ini sebesar apa, setinggi apa gitu? Setinggi yang saya mau. Oh, artis tinggi yang kamu mau itu bagaimana? Tidak ada ukuran. Bisa tinggi, bisa juga kecil. Kecil tidak. Oh, kecil tidak. Mana tahu itu bisa kecil. Tidak. Cuman saya bisa meninggikan badan di atas ketinggian badan asli saya. Gitu. Jadi asli ketinggiannya itu standar berapa kalau dalam pemikiran kami bangsa manusia? Pohon itu. Oh, sepohon itu. 10 meter itu ada. Kurang lebihnya lah ya. 8 atau 10 meter. Itu asli rata-ratanya begitu. Tidak, saya dan istri saya yang seperti itu. Bisa tinggi lagi? Kalau untuk nakut-nakutin bisa. Oh, bisa. Bisa 2-3 kali lipat. Tapi aslinya segitu. Aslinya segitu ya. Oke. Sebelum ini pernah nggak diajak ngobrol oleh manusia seperti media seperti ini? Siapa yang berani ngajak ngobrol saya? Saya. Cuma sampean selama ini belum pernah Belum ada. pernah ya. Apa maksud sampean? Pengen ngobrol. Belum saya jumpa sampean, saya sudah dikurung. Istri saya dibuang entah kemana. Siapa yang buang itu? Orang yang mengurung saya. Tanda nggak kamu sama orangnya? Entah kemana dia. Nggak bisa kamu Ada lihat, di sini. ceritakan ciri-cirinya begitu? Nggak ada di sini dia. Nggak ada. Umurnya udah ribuan tahun, kerjaannya ganggu aja. Karena saya nggak punya anak. Kerjaan apa? Kerja apa? Entah nyangkol gitu loh. Nggak ada itu. Nyangkol ataupun apa namanya, bersih-bersih rumput gitu. Nggak ada itu. Jadi apa yang bisa dikerjakan selain ganggu? Nggak ada, cuma itu. Itu aja. Tapi kamu pemalas lah ini, genderuwo pemalas. Karena ini. kami siang malam selalu menantikan supaya kami dapat keturunan. Namun tak pernah kunjung datang. Seperti Istriku nggak hamil-hamil. Berarti kamu nggak pandai ini. Menunggu ada yang lewat, belum tentu setiap hari lewat. Makanya begitu ada yang lewat, kami ganggu. Sekian lama berumah tangga, binimu, istrimu nggak hamil-hamil. Nggak hamil. Berarti kamu nggak pinter itu. Pinter ngapain? Ya pinter bagaimana supaya punya keturunan gitu loh. Pinternya cuma ganggu. Iya kan bang? Iya nggak pinter itu. Kamu sebetulnya pandai atau enggak? Pandai apa? Iya, aku tanya, kamu merasa pandai atau merasa punya kepandaian enggak sebetulnya? Tidak. Tidak. Nyatanya untuk punya anak aja nggak pandai ya. Ini canda dari saya loh. Pertemukan aku dengan istriku. Ya nanti dulu. Kamu sudah sekian lama mengganggu bangsa kami manusia. Cocoknya kamu dihukum ini aja. Hukuman macam apa lagi? Maunya apa? Kami sudah dihukum tidak punya keturunan. Kami dihukum hidup dalam kesepian. Kami dihukum dipisahkan. Mau ditambah hukuman apa lagi kami? Hukum diikat aja biar nggak bisa gerak. Gitu. Mau? Kejam kalian. Yo tidak. Ke depan kamu masih mau ganggu lagi enggak? Andai kata saya lepaskan gitu. Kalau kami punya anak, kami janji tidak akan mengganggu. Tapi kalau tidak ada amanah berupa keturunan, tetap mengganggu. Pasti mengganggu. Begitu. Bila perlu akan kami ambil di antara kalian. Ngambilnya bagaimana? Sebagai teman kami. Ngambil saya mau enggak? Jadi teman kamu. Ketuaan. Ketuaan? Saya masih muda loh. Nah, umur kamu ribuan tahun. Kalau saya baru berapa puluh tahun lah. Kok tua? Genderuwo, genderuwo. Genderuwo nggak pandai ini. Ya kan? Nggak pandai kan kamu? Pandai apa yang sampean maksud? Ya, pandai apalah yang kamu bisa kira-kira? Nggak ada kan selain ganggu?
Gak ada yang bisa. Saya pandai untuk menyimpan orang supaya hilang. Pandai menyimpan orang supaya hilang, Ya. begitu. Oke, selain kepandaian kamu untuk ganggu bangsa kami manusia, tadi bisa menyimpan orang supaya hilang. Sebetulnya kamu punya ilmu yang lain enggak? Punya. Jadi siapa saja itu? Kami bangsa kami, bangsa yang dikasih kelebihan untuk merubah wujud, ataupun untuk menghilang, ataupun untuk perang. Oh, gitu ya. Cuman untuk bikin anak agak kesusahan. Saya ketawa. Untuk bisa bikin anak ya punya keturunan kesusahan. Dengan cara apa kami punya keturunan? Dengan cara kamu dihukum dulu. Iya. Iya. Mau saya hukum? Kalau memang itu syarat untuk mendapatkan keturunan, saya bersedia. Tapi apa itu mungkin? Ya mana tahu. Kami hidup bebas saja nggak punya keturunan. Mana tahu. Diikat jadi punya keturunan. Dari mana datangnya itu? Kan belum tentu hukuman itu harus saya ikat. Kalau ilmu kamu saya musnahkan bagaimana? Ilmuku dimusnahkan? Iya. Apa gara-gara ilmuku itu aku jadi nggak punya keturunan? Ya nggak tahu juga sih, tapi mana tahu. Yang terpenting karena poin utamanya kamu suka ganggu bangsa kami manusia. Karena bisa tadi berubah wujud, bisa nakut-nakutin, bisa bikin bingung, bisa nyulik atau nyimpen manusia supaya hilang. Itu kebiasaan jahat. Itu loh. Mau saya hukum dulu ilmunya biar hilang? Dengan cara apa? Dengan cara ya saya hilangkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Arti tidak mungkin itu bagaimana? Itu tipuan buat kami. Saya nggak mau. Enggak lah. Katanya bisa juga ilmu buat perang gitu. Bisa. Perang sama siapa? Dengan kalian. Nanti jangan-jangan perang sama istrimu. Saya selalu kalah. Nyatanya nggak punya anak. Kalah sama istri begitu? Iya. Ini contoh suami takut istri berarti ini. Ada di alam kami bahasa itu. Kelompok suami takut istri. Termasuk kamu juga ini. Tidak. Saya tidak takut dengan istriku. Tidak takut. Kenyataannya. Saya sangat merindukan dia. Jumpakan saya dengan istriku. Saya rindu. Genderuwo, genderuwo. Jadi ilmu untuk perang itu biasanya ilmu jenis apa saja? Saya nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya. Tapi kalau berantem, perang, saya pandai. Pernah dipakai untuk perang? Pernah. Pernah. Perang sama siapa itu? Kemarin yang mengurung saya. Itu. Kamu kalah apa menang? Kalah. Kalah. Berarti nggak hebat lah ilmu perangmu itu. Tolong pertemukan saya dengan istriku. Nanti ceritanya kalau masalah jumpa dengan istrimu. Permasalahannya karena kamu sekian lama sering mengganggu bangsa kami manusia. Anggap saja ini sebuah proses ya. Mana tahu bisa menjadi pelajaran buat kamu, bisa lebih baik ke depannya. Kalau enggak ya biar kita naikkan level hukumannya begitu. Maksudnya bagaimana? Bingung aku. Bingung. Intinya jangan buru-buru kamu mencari istrimu. Karena kesulitan. Kamu mau cari binimu. Ya. Jadi aku mau diapain? Dihukum dulu. Hukuman macam apa itu? Kepinginnya apa? Saya nggak mau dihukum. Saya ingin lepas dari hukuman itu. itu. Ya nggak semudah itu. Kamu aja tidak ada penyesalan atas mengganggu bangsa kami manusia. Tidak semudah itu saya lepaskan. Ini saya keluarkan hanya sementara. Kalau kiranya kepingin lepas, mau lari pun boleh kalau bisa. Bisa nggak lari? Coba gunakan ilmu perangnya buat guna lari. Kalau memang bisa. Jadi sampean tetap tidak mau melepaskanku? Tidak. Saya akan mencoba untuk lepas gitu dari tempat ini. Oke, silakan. Saya rindu dengan istri saya. Coba. Silakan kalau bisa lepas. Halo. Oke, wo.
Ingsun kala benda utawa pola kala. Wow. Allahu Akbar. Aduh. Udah lepas belum? Coba. Mau lewat mana aku ini? Coba pilih. Manalah jalannya menurut kamu? Keluarkan semua ilmu. Ya, kalau nggak mau dihukum, kepingin pergi, kepingin keluar dari sini, coba. Ya. Aduh. Bisa keluar, masih di sini. Kenapa aku kalah untuk kedua kalinya? Makanya jangan memandang rendah kepada bangsa manusia. Jangan menyepelekan manusia. Tidak semua manusia bisa kamu sepelekan. Semakin kamu memaksakan untuk menembus keluar dari sini, akan semakin lemas dirimu. Ini belum kita mulai hukumannya. Ya, belum dimulai hukumannya. Aduh. Udah nyerah, nggak bisa keluar? Belum. Nah, boleh, silakan lagi. Keluarkan ilmunya guna untuk keluar dari sini. Apa arti menyerah untuk mendapat hukuman? Memang egois kamu. Ya. Allahu Akbar. Masih ada satu arah yang belum sanggup untuk aku lewati. Silakan. Kamu coba untuk keluar dari arah tersebut. Kalau bisa. Nyerah belum? Menyerah malu diteruskan mati. Menyerah malu diteruskan binasa ya. Kamu pilihlah salah satunya. Pilih. Masih mau coba lagi? Bagaimana? Wo. Genderuwo. Ini. Siapa nama istrimu sebetulnya? Siapa nama istrimu? Mau dipanggil ke sini? Enggak, saya nanya aja dulu. Kami panggil cerita nanti tuh. Namanya? Iya. Mau dipanggil ke sini? Siapa namanya? Saya tanya dulu namanya siapa. Kelanti Ireng. Kelanti Ireng. Genderuwo perempuan gitu ya? Iya. Dia istriku. Istri yang keberapa? Istri kesayanganku. Kesayangan. Ada yang pertama istrinya? Dan untuk selamanya. Pikirku entah ada yang lain begitu. Tidak. Itu yang pertama, simpanannya banyak di luaran sana. Tidak. Tolong pertemukan aku dengan Kelanti Ireng, istriku. Mau ngapain? Mau melanjutkan perjuangan. Perjuangan supaya dapat keturunan. Ketawa saya senyum. Kamu jalani hukuman dulu.
Kalau kamu punya keturunan, kalau kebiasaan kamu seperti ini, takutnya merajalela. Itu. Jadi seharusnya aku mah harus kayak apa? Ya, sementara kamu harus dikurung dulu, dihukum. Apa keuntunganku menjalani hukuman kurungan seperti itu? Ya, buat kamu nggak ada untungnya. Untungnya buat kami lah, bangsa manusia. Oi! Sekian lama kamu yang merugikan bangsa kami, sekarang cobalah kamu rasakan kerugian. Ya. Kalau nggak mau juga boleh keluar. Kalau bisa. Gimana? Mau coba lagi? Aku nggak bisa keluar. Ini ulah sampean. Tapi satu-satunya jalan supaya aku bisa lepas dari sini. Saya harus melawan sampean. Oh gitu. Oh, mau melawan saya. Yakin? Tidak ada pilihan lain. Itu terserah kamu. Ya. Kalau saya berharap kamu bisa ya dihukum dulu. Mau melawan saya begitu. Tidak semudah itu. Yakin mau lanjut? Boleh. Aduh. Aku ngaku kalah. Udah ngaku kalah. Aku siap untuk menerima hukuman. Begitu. Bagus kalau memang tumbuh kesadaran seperti itu. Anggap saja sedikit proses menjalani, menebus atas kesalahan-kesalahan kamu sekian lama mengganggu bangsa kami manusia. Saya siap untuk menerima hukuman dari panjenengan. Oke, ya. Kamu akan saya kurung dulu guna untuk merenung, ya. Merenung panjang bahwasanya sekian lama itu perbuatan kamu itu nggak betul. Ya. Mana tahu itu merupakan sebuah penyebab kenapa yang kuasa belum memberikan keturunan kepada kalian. Karena kebiasaan kalian seperti itu. Kalau kalian betul kepingin punya keturunan, berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Semoga yang kuasa yakni Allah subhanahu wa ta'ala itu berkenan memberikan amanah berupa keturunan. Itu. Oke, sekarang kamu saya kurung dulu. Ya. Walaupun kami jahat menurut kalian. Tapi kami tetap mempunyai jiwa satria. Oh, seperti itu. Bagus ya, kalau memang seperti itu. Sebagai tanda kekalahanku, aku siap mendapatkan hukuman dari panjenengan. Ya. Nanti memang bila mana ada takdir, bisa berjumpa lagi dengan istrimu. Itu bila mana ada. Biarlah nanti waktu yang menjawab dan menentukan. Seperti itu ya. Oke. Kalau saya nggak semena-mena. Kalau semena-mena udah aku musnahkan aja langsung kamu. Walaupun panjenengan menawarkan keringanan kepada saya. Selama itu belum muncul dari lubuk hati saya pantang untuk mengatakan itu. Begitu ya. Saya lebih suka menjalankan sifat satria saya. Sebagai imbalan atas kekalahan saya siap untuk menerima hukuman dari panjenengan. Oke, ya. Udah, kamu lanjut masuk ke media untuk merenung di media sebelumnya supaya tidak berkepanjangan. Ya, masuk ke sana. Oke sahabatku semua, alhamdulillah proses
mediumisasi, ngobrol dengan makhluk yang biasa mengganggu telah usai sahabat ya. Seperti itulah tadi proses sedikit ya. Yang ada memang dia ya banyak cerita, banyak ngomong dan apa alasannya. Maka kita coba untuk memberikan waktu kepada dia dengan saya mengambil sikap untuk mengurung dia kembali supaya dia adanya perenungan, menyesali atas kesalahan yang dilakukan selama ini tentunya. Obrolan yang terbangun terjadi, ambil saja sisi positifnya sahabat ya, tidak usah dipercaya seutuhnya. Yang baik diambil, yang kurang pas abaikan, buang jauh-jauh. Tapi yang terpenting semoga sahabatku semua dan kami terhibur.